Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan. Halo semuanya, selamat datang di channel saya Gen Z Plus. Kali ini saya akan membahas buku Atomic Habits karya James Clear. Nah sobat, sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya mudah banget. Kalian cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar dari channel ini. Buku ini membahas hal yang kita anggap remeh dan berpengaruh terhadap masa depan. Kebiasaan yang kita anggap buruk, bagaimana efek yang akan ditimbulkan di masa depan. Pasti banyak dari kita yang mengeluh-eluhkan kebiasaan buruk, bukan? Semisal rebahan, begadang, keseringan scroll video, dan lain-lainnya. Memang itu semua kebiasaan buruk. Maka timbul pertanyaan, gimana sih menghilangkan kebiasaan buruk pada kita yang membangun kebiasaan baik? Kalian pas banget datang pada video ini. Oke, saya akan rangkumkan buat kalian semua. Nah sobat, ada 4 aturan yang Gen Z Plus rangkum pada buku ini dan bisa langsung dipraktekkan dan bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, jelas. Pertama, jelaskan terlebih dahulu kebiasaan yang kamu anggap baik, buruk, dan netral. Kamu boleh mempause sambil mengingat-ingat kebiasaan yang selama ini kalian anggap baik, buruk, dan netral. Nah, jika sudah, buatkan tabel seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, isi tabel kebiasaan yang kamu anggap baik, buruk, dan netral. Jika kamu sudah membuat dengan jelas apa kebiasaan kamu, berikutnya kamu perlu menanyakan pada diri kamu, apa kebiasaan yang ingin kamu bangun? Sebagian orang ada yang mengambil dari tabel baik. Sebagian lagi mengambil dari netral, dan ada yang ingin menghilangkan kebiasaan buruk. Semua itu terserah kalian. Nah sobat, kali ini Gen Z Plus mengambil kebiasaan baik saja yang ingin dibangun. Misalnya membaca buku. Buatkan waktu dan lokasi spesifik. Misalnya membaca buku. Waktu jam 4 sore, wajib jam ya teman-teman. Berikutnya lokasi, kamar sendiri. Setelah kita mengetahui spesifik tentang kebiasaan yang ingin dibangun dan mengetahui secara spesifik juga tentang waktu dan lokasi. Berikutnya, desain lingkungan untuk menunjang kebiasaan. Taruh buku di sekitarmu. Kenapa harus menaruh buku? Karena ini berguna dalam membangun kebiasaan secara tidak langsung. Buku-buku ini telah memberi notifikasi pada otak kita bahwa kita ada kebiasaan yang mesti kita bangun. Kalau untuk menghilangkan kebiasaan buruk gimana, Min? Mudah banget sobat, lakukan sebaliknya. Contohnya begini, kalau mau membangun, taruh buku di sekitarmu. Kalau mau menghilangkan, jauhkan buku di sekitarmu. Begitupun untuk perkara lain, semisal keseringan main HP dan lain-lain. Kenapa mayoritas indera penglihatan, Min? Berikut penjelasannya sobat. Intinya, kita lebih gampang memproses visual ketimbang teks. Nah sobat, jadi ringkasan yang pertama begini. Kebiasaan yang mau dibangun membaca buku, waktu jam 4 sore, lokasi di kamar sendiri, desain lingkungan taruh buku di sekitarmu. Yang kedua, menarik. Gimana cara membangun kebiasaan yang tadi kita tulis menjadi menarik? Gunakan teknik love dan gabungkan kebiasaan yang kamu sukai dengan kebiasaan yang mau kamu bangun. Misalnya, yang kamu sukai adalah menonton film, dan yang kamu butuhkan adalah bahasa Inggris.
Kalian bisa menggabungkan keduanya, bukan? Nah sobat, kalau teknik ini nggak bisa, kalian bisa pakai teknik reward. Misalnya kalian suka main game, jadikan itu reward atau hadiah setelah kamu belajar. Lalu bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk? Buat tidak menarik, gimana caranya? Fokuskan manfaat yang didapat ketika meninggalkannya. Misal, kalau begadang, kerugian yang didapat misalnya resiko penyakit jantung, menurunkan kemampuan otak, melemahkan sistem imun, dan lain-lain. Setelah mengetahui kerugian dari begadang, jadi kita memikirkan bahwa meninggalkan hal itu memberikan banyak manfaat pada tubuh kita. Alhasil, kita beranggapan begadang itu tidak menarik. Kita menjadi lebih fokus sama kegiatan yang menarik. Yang ketiga, mudah. Apa saja sih kebiasaan yang kamu anggap susah? Olahraga, membaca buku. Bagaimana agar menjadi lebih mudah untuk dikerjakan? Kalian bisa menggunakan teknik 2 menit. Misalnya olahraga deh. Lakukan 2 menit, setelah itu tingkatkan entah 4 menit atau 10 menit. Begitu juga seterusnya. Dengan begitu, anggapan yang selama ini kita kira sulit akan sedikit lebih gampang dengan menggunakan metode ini. Kita tahu bahwa semua memulai dari hal terkecil akan meningkatkan ke level tertentu. Seperti tangga lah. Nah, itu adalah jalan pintas untuk menyelesaikan perkara susah dalam kebiasaan. Nah sobat, praktekkan konsep 2 menit ini untuk aktivitas yang Anda anggap susah. Yang terakhir, konsisten. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kalian perlu konsisten. Bagaimana sih kita menjadi lebih konsisten? Nah sobat, kalian bisa menggunakan cara habit tracker seperti ini. Ulangi kegiatan yang ingin kalian ubah, belajar dari contoh konsisten channel YouTube Gunter the Great. Ia men-challenge diri untuk melakukan push up 100 kali setiap hari. Dan ia berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Nah sobat, dengan membuat habit tracker, secara tidak langsung kita sudah menerapkan konsep konsisten dalam mengubah kebiasaan. Sukses adalah produk dari kebiasaan sehari-hari, bukan transformasi sekali seumur hidup. Kata James Clear, Atomic Habit. Well, sobat Gensku semua, silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika membaca buku ini. Dan komen juga ya, buku apa lagi yang harus direview untuk video berikutnya. Gen Z Plus undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Sampai jumpa!